Assalamualaikum Akang Teteh. Selamat datang di Pod 6, podcast kelompok 6. Halo, nama aku Septiani Ayu Lestari. Di sini aku bakalan tanya teman-teman aku nih seputar materi Mabi minggu kemarin tentang kepribadian dan kemahasiswaan, organisasi di lingkungan internal dan eksternal. Sebelum mulai, kenalin nih anggota dari Pod 6. Halo, aku Fajri. Hai semuanya, aku Isyana. Halo, aku Salsabila. Hai, aku Siti Nuria. Halo, aku Tiara Cinta Amelia. Yuk kita mulai aja podcastnya. Cus, kita mulai. Jadi, sudah materi Mabi minggu kemarin gimana nih pendapat kalian tentang kepemimpinan? Apa mahasiswa harus memiliki jiwa kepemimpinan? Harus dong. Kan mahasiswa kan kaum intelektual, jadi harus mempunyai jiwa pemimpin yang baik. Ya nggak, kawan-kawan? Jelas dong, Sep. Karena menurutku mahasiswa adalah generasi intelektual. Makanya kita harus memiliki sikap pemimpin. Tambahan dari aku ya. Jadi kepemimpinan itu mengapa harus ada? Karena suatu saat nanti kita juga bakalan jadi pemimpin ya untuk bangsa ini. Dari profesi apapun kita, ya kita yang akan menjadi penerus atau pengganti generasi-generasi berikutnya gitu. Pemimpin di masa depan itu kan dari pemuda atau dari generasi masa kini gitu. Jadi kita tuh harus memiliki kepemimpinan yang baik dengan eranya kita sekarang sebagai generasi milenial. Banyak gaya-gaya kepemimpinan yang harus dipelajari sesuai eranya. Makanya harus ada gitu kepemimpinan dalam diri kita sebagai mahasiswa. Tentunya tidak serta-merta langsung ada ya, enggak, harus diasah juga. Bener yang kata barusan, terus harus diasah. Banyak banget caranya, karena pada dasarnya kita itu lahir ke dunia sudah menjadi pemimpin ya untuk diri kita sendiri. Lebih tepatnya kita tuh harus pemimpin dalam diri sendiri. Itulah. Cakep, pada keren sih pendapat kalian. Nah, aku juga setuju sama pendapat kalian kalau seorang mahasiswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, bukan cuma buat di organisasi, tapi juga buat diri sendiri, kayak belajar memanage waktu, melatih kedisiplinan, dan juga bertanggung jawab dalam segala hal. Nah, terus apa sih fungsi mahasiswa menurut kalian? Kalau menurut aku ya, fungsi mahasiswa itu ada 4 yang benar-benar paling utama, yaitu agent of change atau generasi perubahan di masa depan. Terus iron stock, generasi penerus, social control, generasi pengontrol, dan moral force atau gerakan moral. Mahasiswa juga dikenal sebagai pewakil suara rakyat gitu. Jadi apapun yang dilakuin sama mahasiswa itu kayak untuk harus bermanfaat juga gitu loh buat yang lainnya, kayak gitu kalau menurut aku. Iya nih, aku juga sependapat sama Bila. Kalau mahasiswa itu memiliki fungsi yang tadi sudah disebutkan Bila, ada agent of change, di mana mahasiswa itu menjadi generasi perubahan. Yang kedua itu ada iron stock, di mana mahasiswa itu menjadi generasi penerus. Lalu ada social control, di mana mahasiswa itu sebagai generasi pengontrol. Dan yang terakhir itu ada moral force, yaitu mahasiswa sebagai gerakan moral. Nah, benar banget nih teman-teman. Jadi gitu ya garis besar dari beberapa fungsi mahasiswa itu. Nah, gimana nih Ti menurut kamu? Setuju gak kamu sama pendapat dari teman-teman kita? Setuju dong, Sep. Nah, kalau menurut kamu gimana, Jeri? Ya, pastinya setuju dong, Ti. Oke deh, bagus. Kalau kalian pada setuju, jangan lupa dikerjain ya guys fungsi mahasiswa yang tadi. Kita kan sekarang udah jadi mahasiswa. Ngomong-ngomong, arti mahasiswa bagi kalian tuh apa sih? Ya, mahasiswa bagi aku tuh yang kayak aku omongin tadi, yaitu generasi intelektual.
Ya sama sih pendapat aku juga kayak Nuria, tapi ada tambahan nih. Mahasiswa itu kan kaum intelektual ya, kita itu sebutan kita sekarang itu kaum intelektual. Dari mindsetnya, perilakunya, sifat-sifatnya juga kan sekarang kita itu udah harus lebih tinggi gitu ya dari status kita sebelumnya sebagai siswa, namanya kan maha, harus udah beda gitu. Mindset kita harus jangan kayak siswa lagi, cuman sebatas itu doang. Jadi kita harus bisa open minded banget gitu. Nih, aku tambahin lagi nih ya. Jadi mahasiswa itu menurut saya ini, kita udah berpendidikan. Jadi kita tuh udah di atasnya anak-anak SD, anak SMP, anak SMA. Jadi tuh kita harus ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Terus kita juga itu jadi perwakilan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada pemerintah yang buat kesalahan, terus bagi masyarakat itu gak adil gitu loh. Jadi kita sebagai perwakilan masyarakat ngebantuin masyarakat buat ngaspirasiin apa yang disuarakan oleh masyarakat. Jadi itu kita wakil masyarakat. Mantep. Iya, kemarin kan aku denger tuh ya, kalau seorang mahasiswa tuh harus memiliki hard skill sama soft skill kan. Ingat ya, bukan soft skill ya guys. Nah, ada yang mau jelasin gak nih arti dari hard skill dan soft skill tuh apa? Coba, ayo. Nih, aku mau jelasin deh apa hard skillnya nih. Ntar biarin soft skillnya tuh si Bila aja yang jelasin. Jadi hard skill itu tuh adalah kemampuan yang didapat dari hasil kita belajar di universitas. Contoh kayak kita belajar di kelas, belajar farmasi atau belajar biologi atau belajar fisika, itu hard skill contohnya tuh. Nah, ya kan? Oke, siap. Jadi nih ya guys, kalau soft skill itu kayak kemampuan yang nggak ada pelajarannya gitu. Jadi kayak kemampuan yang datangnya dari diri sendiri dan kita sendiri yang harus nyarinya gitu. Kayak misalnya soft skill itu pengertiannya nih ya, keterampilan yang cenderung abstrak gitu. Dalam arti baru akan terlihat seiring waktu dan ketika dihadapkan dengan situasi tertentu. Contoh dari soft skill itu apa sih? Misalnya kayak kemampuan kita bertanggung jawab, kemampuan kita mengontrol emosi, kemampuan kita dalam berkomunikasi baik dengan orang gitu. Itu kan nggak ada pelajaran khusus ya yang membahas tentang itu, tapi kita harus punya gitu, karena kalau kita udah masuk ke dunia kerja, yang dilihat itu bukan hanya prestasi atau di akademiknya aja gitu, tapi soft skillnya juga dilihat dari kemampuan kita bekerja sama dalam tim kayak gitu. Itu pasti bakal berpengaruh banget sama kerjaan yang nanti bakal kita ambil kayak gitu. Oke, mantep banget sih. Nah, kalau contohnya tuh kayak gimana sih? Coba siapa yang mau kasih tahu nih? Kalau menurut aku ya Chef, contoh dari soft skill itu sendiri seperti seorang apoteker yang seharusnya menguasai ilmu dan teknologi dalam bidang farmasi. Lalu contoh yang kedua ada seorang dokter harus mumpuni di bidang ilmu kedokteran. Dan contoh yang ketiga itu ada seorang pemain sepak bola yang mumpuni dan juga mempunyai keterampilan teknik dalam bermain bola. Bisa dibilang soft skill itu seperti kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi. Oke deh kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong soal organisasi, kalian pada tahu gak nih definisi dari organisasi itu apa? Coba deh aku mau tanya Tiara sama Siti Nuriyah. Coba gimana nih definisi organisasi menurut kalian? Kalau menurut aku ya, organisasi itu merupakan kumpulan orang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan bersama, dan dalam pelaksananya tuh ada suatu dasar hukum gitu yang tertera dalam ADART itu. Jadi ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi setiap apapun tujuannya harus mengarah atau mengacu pada ADART itu. Setahu aku organisasi itu kayak gitu. Nah, gak jauh beda sih pendapat aku sama Tiara. Asalkan jadilah organisator yang menghidupkan organisasi, bukannya malah mencari hidup di organisasi. Wede, oke kalau gitu. Nah,
aku mau kasih tahu nih, kalau kata Kang Salal tuh ya kemarin, kalau kita ikut berpartisipasi di organisasi tuh banyak banget keuntungan yang bakal kita dapetin. Kayak pengetahuan sama wawasan kita tuh bertambah, terus juga kemampuan public speaking kita juga tuh diasah. Coba deh, ada mau tambahin lagi gak nih keuntungannya? Aku deh, Chef, mau tambahin, kemarin itu aku dengar juga kalau keuntungannya itu ada semangat kerja sama kita itu semakin meningkat. Terus kita itu banyak memiliki relasi. Terus kita juga dapat belajar manage waktu dengan benar. Coba deh yang lainnya ada yang mau menambahkan? Aku deh. Tambahan dari aku ya, kita juga bakal dilatih jiwa kepemimpinannya. Habis itu kita juga bakal terbiasa buat menghargai pendapat orang lain. Kan gak semua isi kepala orang tuh sama. Ya kan teman-teman? Bener gak nih? Iya, Fajri, bener banget. Bentar deh teman-teman, kalau nggak salah denger ya, aku tuh kemarin dengar kalau Kang Salal tuh ngasih quotes gitu kan. Quotesnya tuh kayak gini nih: jadilah organisator yang menghidupkan organisasi, bukan malah mencari hidupnya organisasi gitu. Wih, mantep. Very good, Bill. Ingat gak guys, kalau organisasi itu bukan cuma di lingkungan internal doang kan, tapi ada juga di lingkungan eksternal. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas garis besarnya aja kan yang di lingkungan internal. Terus kalau di lingkungan eksternalnya tuh ada apa tuh guys? Coba ada yang tahu gak nih? Tentang Isma Farsi. Cakep bener. Ada yang tahu gak Isma Farsi itu singkatan dari apa? Coba ayo. Aku tahu nih, Isma Farsi itu singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi, ya gak sih? Tapi kalau bahasa Inggrisnya tuh aku lupa. Ada yang tahu gak? Aku tahu, dalam bahasa Inggris itu Isma Farsi adalah Association of Indonesia Pharmaceutical Students Council. Parah. Mantep banget nih teman-teman semuanya. Pasti pada merhatiinnya, serius banget kan? Oke deh kalau gitu, udah aja kali ya kita ngobrol-ngobrolnya. Semoga kita tetap semangat di malam-malam selanjutnya ya. Oke teman-teman. Amin. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya. Dah, assalamualaikum semuanya. Dadah. Terima kasih teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum juga.